Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mendapat kesempatan berharga untuk mengikuti kajian Tazkiyatun Nafs yang disampaikan oleh Ustadz Satoi Abdur Rauf. Di kesempatan petang hari ini, kami menemukan suasana mukhrabi dalam wujud sabar. Sabar itu sebenarnya menggambarkan suasana. Kalau kita sabar, suasana batin kita gimana Bapak Ibu? Tenang, gelisah, takut, cemas, atau optimis? Tenang. Itulah sebenarnya yang kita rasakan waktu sholat. Dominan sekali sabar. Maka memang sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan suasana ukhrawi dalam bentuk sabar itu waktu kita sholat. Syaratnya kita temukan dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wasbir 'alaiha, dan bersabarlah engkau saat melakukan sholat. Jadi bahwa ayat ini menyuruh kita bersabar waktu sholat. Tapi semua kita sebenarnya paham Bapak Ibu, setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya memiliki makna karunia, memiliki makna anugerah. Allah menyuruh kita sholat, bahasanya perintah. Tapi kita menerima kewajiban sholat itu sebagai apa? Karunia. Bahagia sekali kita menerima karunia sholat. Jadi sholatnya itu sama dengan kita dikasih uang. Kalau kita dikasih uang, orang yang ngasih uang perintahnya apa? Perintah. Itu perintah bukan? Ini uang. Berarti kita diperintah untuk menerima uang. Dan kalau ada orang yang memberi kita uang dan bahasanya ini uang, terima, kan perintah. Tapi kita menerima uang itu sebagai beban atau karunia. Dan di ayat tadi Allah menyuruh kita sabar waktu melakukan sholat. Berarti sabar itu adalah karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melakukan sesuatu sementara kita tidak mampu melakukan. Dan karena itu secara khusus kita ingin bicara soal sabar di dalam sholat. Sabar di dalam sholat. Tapi sebelum kita bicara sabar di dalam sholat, kita ingin melihat sabar di dalam kehidupan kita. Karena nanti akan ada hubungannya Bapak Ibu. Siapa yang bisa menemukan sabar waktu sholat, dia akan mudah menemukan sabar di luar sholat. Siapa yang bisa merasakan sabar waktu sholat, maka dia akan merasakan sabar itu di luar sholat. Karena yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa sampai Allah memerintahkan kita untuk sabar? Sebenarnya sabar di dalam sholat itu mudah atau sulit? Itu kita bisa lihat pada kasus misal sering kita sampaikan, imam baca surat panjang setelah Al-Fatihah, katakan membaca surat Al-Kahfi karena malam Jumat, kita pikir paling 10 ayat. Karena logika kita paling rakaat pertama 10 ayat yang pertama, rakaat kedua 10 ayat yang terakhir. Ternyata ini lain. Rakaat pertama itu dari ayat pertama sampai ayat 110. Berarti kan panjang. Kalau
Kalau suratnya panjang, pahalanya banyak atau sedikit? Nah, tapi rasanya kalau imam sampai ayat ke-100, lebih dari ayat 100, itu kita bisa sabar nggak menjadi makmum? Inilah yang pada akhirnya Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita bisa menemukan hakikat sabar itu di dalam salat. Ya, kalau kita bisa menemukan hakikat sabar di dalam salat, kita pasti akan sabar di luar salat. Karena kita pahami sejenak tentang arti sabar. Jadi sabar itu kan jembatan menuju tujuan. Sabar itu adalah jembatan menuju tujuan. Kenapa sabar itu jembatan menuju tujuan? Karena ini bicara soal sabar. Sabar adalah jembatan yang melintas di atas sungai kepahitan hidup. Jadi hidup ini kan perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan. Sebenarnya miniatur perjalanan hidup itu yang kita temukan dalam perjalanan keseharian kita. Sebagai contoh, kalau kita menempuh perjalanan dari Jogja ke Jakarta naik mobil, pasti ketemu sungai kan? Pasti ketemu sungai. Nah, ketika ketemu sungai, apa yang kita jumpai? Di atas sungai itu ada jembatan. Inilah yang membuat perjalanan kita bisa cepat sampai. Kenapa? Karena walaupun ada sungai, ternyata ada jembatan. Nah, dalam perjalanan hidup kita, sungai itu tiada lain adalah kepahitan hidup. Jadi kepahitan hidup itu sungai yang melintas di dalam perjalanan kita. Kepahitan hidup itu keniscayaan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan untuk kita jembatan tempat kita menyeberangi kepahitan hidup itu. Jembatan itu namanya adalah sabar. Sehingga sebenarnya kepahitan hidup itu masalah karena ada jembatan. Ada jembatan, sekali lagi namanya adalah sabar. Dan itu betul ada, jembatan sabar itu ada. Tetapi entah kenapa banyak orang yang sepertinya dia tidak menemukan adanya jembatan sabar itu. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya dia berhenti pada saat dia mengalami kepahitan hidup. Ia sama sebagaimana orang yang pakai mobil ketemu sungai, jembatannya ada, tapi dia tidak mau melewati jembatan itu. Dia pilih melewati sungai itu, ya otomatis dia akan berhenti. Dia harus menunggu apa? Menunggu sungai itu airnya kering, baru kemudian dia lewat. Itu kan sesuatu yang aneh. Jembatannya sudah ada. Nah, kalau jembatannya sudah ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa lakukan? Ya lewat. Mungkinkah melewati jembatan sesuatu yang sulit untuk dilakukan? Jadi kalau sampai ada orang yang kemudian dia pilih melewati sungai, terus ditunjukkan, Pak, kenapa harus melewati sungai? Itu ada jembatan. Terus dia bertanya, bagaimana caranya melewati jembatan? Kalau sampai nanya gimana caranya melewati jembatan, maka jawabannya ya lewati saja. Sabar itu jembatan. Berarti mudah nggak sabar itu Bapak? Mudah. Cara sabar, ya sabar saja. Sabar itu tidak ada cara kecuali ya sabar. Sama seperti kita melewati jembatan. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, inilah sebenarnya makna sabar dalam kehidupan. Dia jembatan yang melintas di atas sungai kepahitan hidup. Masya Allah, dari kajian ini kita belajar bahwa sholat menghadirkan suasana ukhrawi yang bisa kita rasa
Dan salah satu karunia terbesarnya adalah sabar. Sabar itulah jembatan untuk melewati kepahitan hidup. Semoga apa yang kita dengar hari ini menambah ketenangan hati dan mendekatkan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.